Halo guys, selamat datang. Saya mau general reading ya. Dan temanya kali ini bagaimana atau apa yang orang-orang ketahui tentang kamu sekarang. Ya, kita ingatkan ini general reading ya, nggak akan semuanya resonate karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, energinya juga bisa vice versa, bolak-balik. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik aja, dan jangan lupa serahkan semuanya kepada Yang Maha. Yang orang-orang ketahui tentang kamu sekarang. Ya, shine your light. Ya, jadi uh, kamu memberi cahaya kepada orang lain, gitu ya. Jadi orang-orang mengetahui ya kamu gitu ya, memberi cahaya kepada orang lain. Ya, maksudnya kayak kamu tuh membantu orang-orang, gitu. Membantu di sini kan nggak hanya soal materi gitu ya. Kayak ya, kamu memberi motivasi seorang orang gitu ya. Kamu memberi semangat sama orang-orang yang mungkin kayak sedang dihadapkan dengan suatu masalah gitu ya. Kayak kamu tuh uh, selalu ada untuk orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Di sini mungkin kamu kayak contoh kayak saat ada kayak bencana alam gitu ya. Mungkin kamu akan menjadi relawan di situ gitu ya, atau bisa juga gitu ya untuk orang-orang terdekat kamu gitu ya. Di saat orang-orang terdekat kamu itu sedang mengalami kesusahan atau sedang membutuhkan bantuan, butuh semangat gitu ya, butuh dukungan, itu kamu selalu ada untuk mereka gitu ya. Kamu selalu ada gitu ya, kamu kayak terdepan gitulah ya untuk ada untuk mereka. Jadi kamu tuh selalu siaga gitu ya. Kayak kamu tuh selalu memikirkan kepentingan umat gitu ya. Jadi kalaupun tidak gitu ya, mungkin kamu suka memberi motivasi ya di media sosial gitu ya. Kamu suka memberi kata-kata motivasi, kata-kata penyemangat gitu, atau ya ilmu gitu ya. Kamu suka membagikan ilmu di media sosial, itu juga bisa ya. Yang orang-orang ketahui tentang kamu sekarang gitu ya. Kayak kamu tuh orang yang memiliki firasat yang kuat ya. Ini kayak kamu tuh selalu kamu tuh diberi tanda gitu ya, diberi firasat ya melalui mimpi gitu ya, kayak tentang apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi ya mungkin kayak malaikat pelindung kamu gitu ya, leluhur kamu gitu tuh akan memberi firasat kepada kamu tentang apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi ya kamu dilindungi gitu ya, kamu dilindungi sama malaikat pelindungmu ya, leluhurmu gitu. Jadi sebelum terjadi hal-hal ya, terutama di sini hal-hal yang tidak baik gitu ya, kamu kan diberi tanda, kamu kan diberi firasat ya, akhirnya kan kamu akan lebih hati-hati gitu ya, hati-hati kayak bertindak gitu ya, kamu akan berjaga-jaga ya, lebih waspada gitu. Kamu memiliki firasat yang kuat ya. Yang orang-orang ketahui tentang kamu sekarang ya, ini diperkuat dengan trust your vibes ya, trust your vibes
ini diperkuat gitu ya. Kamu seperti yang aku tadi bilang tadi ya, kamu memiliki firasat yang kuat ya. Dan kamu gitu ya, dan kamu percaya gitu dengan firasat itu ya. Kamu percaya dengan petunjuk itu, kamu percaya dengan firasat itu ya, kamu percaya dengan kata hati kamu percaya dengan intuisi kamu ya. Akhirnya kayak intuisi kamu, firasat kamu itu menuntun kamu untuk hmm, melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan gitu ya. Contoh gitu ya. Contoh lah. Ya ini cuma contoh ya. Katakanlah gitu ya. Ada seseorang yang kayak mau jahatin kamu gitu ya. Ya, ini bisa bisa dia apa seseorang yang melakukan kejahatan dengan kayak mengirim magic gitu ya, mengirim ilmu-ilmu hitam ke kamu gitu ya. Leluhur kamu ini udah mengirim sinyal gitu ya, udah memberi firasat gitu dalam mimpi kamu dan kamu percaya. Kamu percaya akan firasat itu gitu ya. Kamu percaya dengan intuisi kamu. Ya, akhirnya kan firasat kamu, intuisi kamu menuntun gitu ya. Menuntun kamu untuk melakukan iya pencegahan gitu ya. Melakukan kayak pencegahan supaya eh, kayak orang yang mengirim magic ke kamu itu nggak sampai ke kamu gitu ya. Mencegah gitu lah ya. Contohnya seperti itu. Ya, ini hanya contoh ya. Contoh seperti itu gitu ya. Atau ya jadi orang-orang ya tahu gitu ya, kamu memiliki firasat yang baik ya, intuisi yang tajam, dan firasat itu, intuisi kamu itu menuntun kamu untuk kayak lebih berhati-hati gitu ya. Jadi kayak firasat kamu, intuisi kamu itu sebenarnya melindungi kamu gitu, melindungi kamu dari orang-orang yang berniat jahat sama kamu, gitu ya, yang berniat nggak baik sama kamu. Oke. Ya, ya orang-orang sekitar tahu gitu ya. Memang kamu dilindungi gitu ya. Ya. Memang kamu dilindungi sama malaikat, malaikat pelindung kamu ya. Kamu dilindungi sama leluhur kamu. Kamu dilindungi sama ya, semesta. Karena di sini ya, kamu orang yang spiritual gitu. Jadi kamu memang terhubung gitu ya. Kenapa kamu dilindungi gitu ya sama mereka ya, malaikat pelindungmu? Kenapa kamu dilindungi sama leluhurmu, semesta gitu ya? Karena memang kamu terkoneksi gitu ya, jiwa kamu terkoneksi sama mereka. Kamu orang yang cukup spiritual gitu ya. Ya mungkin di sini kamu ya sering meditasi ya, bermeditasi, terhubung dengan diri sendiri. Ya, yang aku rasakan di sini kamu memang udah memiliki kesadaran diri yang bagus gitu ya. Kamu udah menyadari siapa diri kamu udah menyadari ya, ya kamu udah mengetahui lah siapa diri kamu ya. Akhirnya kamu ya orang yang udah mengetahui, udah aware gitu ya, udah memiliki kesadaran diri yang baik gitu ya. Mereka kan juga akan menjadi orang yang lebih spiritual gitu ya. Lebih mengenal Tuhannya gitu kan. Ya, orang yang udah aware gitu ya, orang udah memiliki kesadaran diri yang baik gitu emang hidupnya itu udah nggak riuh gitu ya, tenang, dibawa tenang, dibawa enjoy, dan ya firasat, intuisi itu kayak menuntun. Jadi udah nggak banyak, udah nggak ada kebingungan lagi dalam menjalani kehidupan gitu ya, karena udah dituntun sama firasat dan intuisi gitu. Ya, jadi malaikat pelindungmu ya, leluhurmu itu selalu memberi tanda lewat mimpi, lewat firasat, lewat intuisi gitu ya. Itu orang-orang mengetahui itu.
Ada awal mula baru di sini ya. Kayak orang-orang mengetahui kamu banyak pertumbuhan dalam diri kamu ya. Kamu banyak bertumbuh, kamu banyak berubah. Jadi ya katakanlah kamu tahun yang lalu sama kamu yang sekarang itu udah beda gitu ya. Udah banyak perubahan gitu. Kamu makin spiritual ya, kamu makin tenang ya, diri kamu makin tenang, makin terlihat damai, tenang, makin spiritual gitu ya. Mungkin kamu juga udah nggak apa, kamu lebih banyak kayak menghabiskan waktu sendiri gitu ya, lebih banyak me time, lebih kayak hmm, menghabiskan waktu sendiri ini maksudnya kayak kamu bermeditasi gitu ya, untuk meditasi, menenangkan diri, terhubung dengan diri sendiri gitu kan. Jiwa kamu tuh bertumbuh ya, orang-orang menyadari itu, orang-orang tahu itu. Ya, yang orang-orang ketahui tentang kamu sekarang gitu ya. Kamu memang ya kayak kamu banyak berubah gitu ya. Kamu banyak belajar sekarang. Karena memang kamu orang yang pembelajar di sini ya. Kamu suka belajar, belajar dari pengalaman, belajar dari ya di sini pengalaman ini bisa pengalaman diri kamu sendiri ya. Kamu bisa belajar dari pengalaman hidup kamu sendiri, kamu belajar dari pengalaman hidup orang lain gitu ya. Iya. Jadi apa yang membuat kamu cemas gitu ya? Apa yang membuat kamu khawatir itu kayak kamu olah untuk menjadikan kamu itu lebih aware sama diri kamu sendiri begitu ya. Jadi kamu tuh akhirnya kayak hmm, kamu tuh orangnya penasaranan gini lah ya, terutama sama diri kamu sendiri. Jadi kamu tuh kayak apa sih yang membuat aku cemas gitu ya? Apa yang membuat aku khawatir? Itu kamu telusuri gitu ya. Dan itu kamu jadikan eh kayak hmm, ya menjadikan kamu mengenal emosi kamu gitu ya. Dan ini untuk kayak ya, ada the dead di sini ya. Ini adalah kartu transformasi gitu ya. Jadi orang-orang itu mengetahui gitu ya. Kamu bermula gitu ya. Jadi dulu gitu ya. Dulu kamu itu sering overthinking, banyak kecemasan ya, banyak kekhawatiran gitu. Dan di sini ada awal mula baru gitu ya. Eh, kayak kamu menyadari gitu ya. Kamu menyadari diri kamu sendiri gitu ya. Banyak overthinking dalam diri kamu gitu ya. Dan kamu tuh banyak belajar dari perasaan-perasaan negatif kamu dan akhirnya kamu bertransformasi, berubah gitu ya. Ya. Dan sekarang gitu ya. Sekarang orang-orang itu mengetahui kamu lebih tenang ya, lebih fokus dengan hidup kamu gitu ya. Jadi ini yang aku rasakan ini adalah orang-orang sekitar kamu itu sangat sangat kayak tahu dengan kehidupan kamu gitu ya. Ini mungkin kayak tangga kamu gitu ya, teman-teman kamu, sahabat kamu itu ya. Ini bisa jadi karena dia tahu gitu ya, kehidupan kamu itu, kehidupan kamu di masa lalu gitu ya, kehidupan kamu dulu gitu ya. Kamu yang penuh dengan overthinking, ketakutan, kecemasan gitu ya. Dan mereka mengetahui sekarang kamu itu udah
bertransformasi gitu ya. Udah banyak perubahan dalam diri kamu. Kamu sekarang udah terlihat stabil ya. Jadi diri kamu udah stabil dan kamu tuh kayak lebih fokus gitu ya. Fokus sama kehidupan kamu, fokus dengan pekerjaan kamu, ya, fokus dengan karir kamu gitu ya. Mungkin di saat kamu tuh ngumpul sama temen kamu ya, ngumpul sama eh, atau sedang bareng sama orang-orang sekitar gitu ya, atau bisa juga di sini hmm, kayak berkaitan dengan di media sosial kamu gitu ya. Mungkin dulu kamu sering cerita tentang kegelisahan kamu gitu ya. Dan sekarang kamu udah kayak lebih suka memposting tentang eh, pekerjaan gitu ya. Jadi mereka pun akhirnya kayak mengetahui, oh kamu sekarang udah lebih stabil nih, kamu udah mapan, udah fokus dengan kehidupan kamu, udah fokus dengan pekerjaan kamu, karir kamu, gitu ya. Jadi ada kayak semacam perubahan besar dalam hidup kamu. Jadi orang-orang itu penasaran, gitu. Jadi orang-orang itu penasaran, apa sih yang membuat kamu banyak berubah, gitu ya. Di sini aku rasakan mereka itu penasaran dengan perubahan kamu, gitu ya. Jadi dulu kamu itu sering overthinking gitu ya. Dulu padahal kamu itu sering ya udah apa yang kamu ceritakan, apa yang kamu bahas itu tentang kegelisahan, tentang overthinking kamu gitu ya. Kok sekarang kamu udah stabil? Kok kamu sekarang yang kamu bahas tuh sekarang tentang pekerjaan, yang kamu bahas tentang uh, kesestabilan hidup ya, tentang kayak karir kamu gitu ya. Kamu jadi kayak menunjukkan kestabilan diri kamu gitu. Jadi orang-orang tuh kayak penasaran gitu ya. Itu yang aku rasakan. Mereka penasaran dengan perubahan besar dalam diri kamu. Itu yang aku rasakan ya. Jadi ya mereka mengetahui ya, mereka mengetahui kamu banyak transformasi dan mereka itu kayak aduh pengen dong gitu kan. Pengen kayak kamu gitu ya. Jadi mereka tuh pengen belajar ya. Selain penasaran, mereka juga pengen belajar dari kamu gitu. Apa yang membuat kamu bisa berubah gitu ya. Oke. Okay. Ya orang-orang ketahui tentang diri kamu ya saat ini gitu. Kamu tuh orang yang kayak sekarang udah nggak peduli gitu ya. Kayak udah, iya, emang kamu sekarang hanya fokus sama diri kamu sendiri gitu ya. Jadi orang-orang itu tahu gitu sekarang kamu hmm, udah benar-benar fokus sama diri kamu sendiri. Ya. Kamu nggak peduli bagaimana opini orang lain tentang kamu. Kamu nggak peduli bagaimana orang lain menilai kamu. Ya, mau orang lain ngejudge kamu, ya, mm, menilai kamu seperti apa gitu ya, mau bicarakan kamu di belakang kamu seperti apa itu kayak kamu tuh udah nggak peduli. Itu yang aku rasakan ya. Dan kamu hanya fokus gitu ya. Kamu hanya fokus bekerja. Kamu hanya fokus kayak meniti karir. Kamu fokus menstabilkan finansial kamu, keuangan kamu di sini ya, yang aku rasakan gitu ya. Mereka tahu gitu kamu banyak berinvestasi di sini ya. Jadi kamu sekarang kayak
lebih fokus bekerja, menabung, gitu ya. Udah nggak peduli lagi bagaimana penilaian orang lain tentang kamu, udah nggak peduli lagi bagaimana orang lain membicarakan kamu udah nggak peduli. Ya, kamu hanya peduli dengan masa depan kamu, itu yang orang ketahui. Ya. Dan kamu banyak sekali harapan di sini, ya. Jadi mereka tahu gitu ya, orang-orang sekitar tahu kamu banyak belajar dari kehidupan masa lalu. Jadi kehidupan masa lalu yang membuat kamu takut, yang membuat kamu khawatir, gelisah ya, yang membuat akhirnya kamu tuh stuck di tempat nggak kemana-mana gitu ya. Itu kamu belajar banget dari situ ya. Dan ada transformasi, kamu banyak berubah di sini, kamu belajar dari itu dan ya udah. Lagian apa gunanya sih gitu ya? Apa untungnya kayak memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol ya, memikirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan gitu kan ya, yang tidak bisa kamu kontrol ya penilaian orang lain tentang kamu ya, tindakan orang lain ke kamu, sikap orang lain ke kamu itu kan emang nggak bisa dikontrol ya, jadi ngapain sih gitu kan, ngapain sih memikirkan hal-hal seperti itu gitu ya, ngapain sih mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kamu kontrol gitu kan. Dan kamu menyadari itu gitu. Jadi ya udah lebih baik aku fokus dengan hal-hal yang bisa aku kontrol, yaitu bagaimana pikiranku ya, yang bisa kita kontrol kan pikiran kita, tindakan kita ya. Jadi ya udah, kamu memutuskan untuk fokus aja sama pekerjaan kamu, kehidupan kamu gitu kan. Dan kayak itu terus sekarang kayak menginspirasi orang-orang sekitar. Jadi kepositifan kamu sekarang gitu tuh kayak menginspirasi orang-orang. Orang-orang itu kayak pengen belajar dari kamu. Ya. Jadi mereka itu kayak kepo, apa sih rahasianya gitu ya. Kok kamu bisa sekarang makin berkembang, makin maju, sedangkan aku masih stuck di sini dengan ke-overthinkinganku gitu ya. Masih stuck di sini dengan kegelisahanku, dengan kekhawatiranku gitu kan. Jadi mereka itu kayak sebenarnya kayak pengen dekat sama kamu gitu ya, pengen banyak belajar gitu. Di sini kayak mereka terinspirasi banget gitu dengan kepositifan kamu sekarang ya. Dan mereka melihat gitu ya, mereka tahu kehidupan kamu sekarang makin stabil ya. Jadi setelah kamu bertransformasi, kamu memutuskan untuk hanya fokus dengan hal-hal yang bisa kamu kontrol gitu ya. Mereka tahu hidup kamu semakin stabil, keuangan kamu semakin stabil, hidup kamu udah semakin kayak damai-damai aja, tenang-tenang aja, nggak ada masalah, nggak pernah mereka kayak tahu kamu nggak pernah ada konflik gitu ya. Dan hubungan kamu sama teman-teman kamu, hubungan kamu sama keluarga, sama orang-orang sekitar juga baik gitu ya, stabil gitu, nggak pernah ada masalah gitu ya. Jadi mereka itu kayak penasaran gitu ya, pengen belajar. Itu yang aku rasakan gitu ya. Jadi ini ada kayak mereka mengetahui kehidupan kamu di masa lalu dan kehidupan kamu di masa sekarang ini jauh sangat berbeda gitu ya. Jadi banyak sekali perubahan positif yang sekarang kamu alami itu ya. Banyak sekali perubahan positif itu mereka mereka tahu itu. Ya. Oke ya, scan dulu. Saya scan zodiaknya dulu di sini. Di sini zodiak yang paling kerasa ada zodiaknya Virgo dan Capricorn ya. Virgo Capricorn di sini kenceng. Ada juga zodiaknya dari Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini juga kenceng. Ada juga zodiaknya Gemini ya. Gemini ini paling kenceng ya. Libra, Aquarius nggak begitu sih ya. Ada juga Aries, Leo, Sagittarius, tapi nggak sekenceng
sama yang lainnya. Oke, ya sekian dulu readingannya. Terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih juga yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya ya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Semoga di tahun 2025 ini apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian harapkan, semoga terwujud ya, dan Tuhan selalu memberi keberlimpahan pada hidup kalian ya. Semoga kalian selalu diberi keberuntungan, keberlimpahan, kesehatan, dan dikelilingi sama orang-orang yang baik, orang-orang yang positif. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.